Sudah dimulai. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kembali kita bisa ibadah KW. Dengan keadaan seperti apapun, kita bersyukur Tuhan izinkan kita untuk beribadah pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah kami yang kudus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah lewat ibadah online kami sore hari ini, kami memperoleh sesuatu, kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan penghiburan, kami boleh mendapatkan sukacita di dalam hati dan pikiran kami. Dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan, berikanlah kelancaran dalam ibadah kami sore hari ini, dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya rindu kita naikkan pujian yang gembira ya, supaya kita senantiasa bergembira, karena dengan gembira kita bisa senantiasa mengingat kebaikan-kebahagiaan yang Tuhan berikan buat kita. Kita juga boleh meningkatkan imun kita, karena di dalam hati yang gembira, kita senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Kita akan naikkan sebuah pujian, hati yang gembira adalah obat, dilanjutkan dengan Tuhan menetapkan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Yesus. Kami naikkan syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Yesus. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau, Yesus. Sungguh Tuhan, kami rindu Kau senantiasa memberikan hati yang gembira dalam hidup dan pikiran kami, Tuhan. Dalam hati kami, Tuhan, ya Roh Kudus, terus berikanlah hati yang gembira, sehingga kami senantiasa penuh dengan ucapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, iman kami senantiasa bersepakat bahwa kuasa-Mu akan kami terima dalam hidup kami. Kami sanggup bersyukur Tuhan, sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan, aku bangga, kami bangga mempunyai Allah yang luar biasa. Kami bangga mempunyai Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku persembahkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bu Retno. Shalom. Halo. Shalom, selamat sore. Selamat sore. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengar sharing firman Tuhan pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama akan berdoa, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita semua. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat sore malam hari ini, kami boleh berhimpun bersama kaum wanitamu Tuhan, untuk kami beribadah baik secara online ini Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Sore hari ini kami siap mendengar suara-Mu Tuhan, dan biarlah suara-Mu Tuhan boleh sampai kepada kami, jemaat-Mu, kaum wanitamu khususnya Tuhan, untuk kami boleh senantiasa tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat sore wanita-wanita Kristus yang terkasih. Kembali kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan saya sharingkan pada sore hari ini. Kalau kita melihat situasi sampai saat ini, tentunya kita sebagai manusia tentunya merasa khawatir ya, apa sebenarnya yang terjadi di depan. Tetapi karena kita punya Tuhan yang besar, kita tahu bahwa Allah itu sanggup merancangkan bahkan yang terburuk sekalipun akan dijadikan baik. Puji Tuhan. Nah, pada sore hari ini kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu memiliki manfaat rohani. Mengapa demikian? Mari kita coba memahami di dalam ayat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ayat ini sangat favorit sekali, dan di sini saya ingin kembali kita dikuatkan dari bacaan ayat firman Tuhan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Nas Alkitab yang kita baca itu paling banyak dikutip dan dipahami secara salah. Nas ini tidak berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan hasil sesuai dengan keinginan kita. Dan nas ini juga tidak berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan akhir yang bahagia di dunia. Ada banyak akhir yang tidak bahagia di dunia ini. Nah, kita hidup di dalam sebuah dunia yang memang sudah jatuh di dalam dosa. Hanya di surga segala sesuatu dikerjakan secara sempurna seperti yang Allah inginkan. Nah, karena itu kita disuruh berdoa di dalam doa Bapa kami itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, marilah kita memahami sepenuhnya ayat-ayat di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 ini. Kita melihatnya frasa demi frasa. Yang pertama, kita akan belajar dari Roma 8 ayat 28 di mana kata-katanya adalah kita tahu. Nah, kita tahu pengharapan kita itu merupakan suatu kepastian yang didasarkan pada kebenaran-kebenaran bahwa Allah itu sepenuhnya memegang kendali atas alam semesta kita dan bahwa Dia mengasihi kita. Itu kita tahu. Nah, yang kedua, bahwa Allah mendatangkan. Kita tahu bahwa ada perancang agung di balik segala sesuatu. Kehidupan kita bukanlah hasil dari peluang acak, kasih, nasib, atau keberuntungan. Ada sebuah rencana induk, rencana Allah. Sejarah adalah kisahnya. Allah yang berkuasa. Kita memang membuat kesalahan, tetapi Allah tidak pernah bersalah karena Dia adalah Allah. Nah, yang ketiga yaitu segala sesuatu. Rencana Allah bagi kehidupan kita meliputi segala yang terjadi pada kita, termasuk kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, luka hati kita, juga meliputi sakit penyakit, hutang, bencana, perceraian, dan kematian orang-orang yang kita kasihi. Allah bisa mendatangkan kebaikan dari kejahatan yang terburuk sekalipun. Nah, itu termasuk di dalam segala sesuatu. Karena Allah telah melakukannya di atas Kalvari. Kemudian yang keempat, turut bekerja. Nah, peristiwa di dalam kehidupan kita turut bekerja di dalam rencana Allah. Peristiwa-peristiwa tersebut bukan kejadian yang terpisah, melainkan bagian yang saling bergantung dari proses untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus. Contoh, kalau kita membuat kue, ibu-ibu tentunya semuanya bisa membuat kue ya. Bahan-bahan apa yang kita butuhkan? Tepung, gula, garam, telur mentah, minyak goreng gitu ya. Nah, kalau bahan-bahan tersebut dimakan secara terpisah, masing-masing bahan tersebut pasti tidak enak rasanya. Betul ya ibu-ibu ya? Nah, tetapi jika dicampurkan dan kemudian dipanggang, akan menghasilkan kue yang lezat. Demikian pula di dalam pengalaman kehidupan kita. Jika kita mau memberikan kepada Allah segala pengalaman kita yang tidak enak, kehidupan kita yang mungkin menurut kita sangat-sangat tidak mengenakkan kita dan tidak menyenangkan, kita percaya bahwa Allah akan mencampurnya
dan menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang kelima, untuk kebaikan. Ayat ini mengatakan, ayat ini bukan mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu adalah baik. Banyak kejadian di dalam dunia kita itu jahat dan buruk. Tetapi Allah adalah ahli untuk mendatangkan kebaikan dari hal itu. Kita melihat di dalam daftar silsilah Yesus Kristus, ada 4 wanita yang dimasukkan, yaitu Tamar, Rahab, Rut, dan Batseba. Kita tahu kisah ini, yaitu Tamar merayu ayam mertuanya sampai ia hamil. Kemudian Rahab, ia adalah seorang pelacur. Rut, bahkan bukan seorang Yahudi dan melanggar hukum dengan mengawini seorang laki-laki Yahudi. Kemudian Batseba melakukan perzinahan dengan Daud yang menyebabkan kematian suaminya. Kita lihat keempat wanita ini benar-benar bukan reputasi yang baik. Tetapi kita lihat bahwa Allah mendatangkan kebaikan dari keburukan-keburukan yang terjadi kepada keempat wanita ini. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus datang melalui garis keturunan mereka. Nah, tujuan Allah itu lebih besar ketimbang masalah kita, penderitaan kita, bahkan dosa-dosa kita. Yang keenam, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Nah, janji ini adalah bagi anak-anak Allah, bukan untuk semua orang. Di sini dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Jadi bukan untuk semua orang, tetapi untuk anak-anak Allah. Segala sesuatu mendatangkan keburukan bagi mereka yang hidup berlawanan dengan hukum Allah dan yang mengikuti keinginan mereka sendiri. Yang ketujuh, yaitu sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah itu? Yaitu agar kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kesimpulannya di sini, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada suatu tujuan Allah di balik setiap masalah kita. Nah, pertanyaannya yang harus dipikirkan, masalah apakah yang di dalam kehidupan kita yang telah menyebabkan pertumbuhan rohani terbesar di dalam diri kita? Pasti saat kita mengalami masalah, kita pasti lebih ingat sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Dan itu baik, dan itu memang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Makanya masalah apa di dalam kehidupan kita yang telah menyebabkan pertumbuhan rohani terbesar di dalam diri kita? Marilah kita bersama-sama terus kita taat dan tetap setia bergantung hanya kepadanya. Berharap hanya kepadanya di dalam setiap kehidupan kita. Tetaplah mempersiapkan hati kita, jiwa kita, dan pikiran kita untuk selalu bersaat teduh dengan Tuhan. Karena Dialah satu-satunya kekuatan kita. Puji Tuhan. Biarlah sore hari ini kita tahu bahwa situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita ini, kita tetap terus berpegang teguh kepada Tuhan. Kita tetap terus berharap dan bersandar hanya kepadanya. Karena hanya Dialah kekuatan kita. Kita tidak bisa berlari kemana-mana, Ibu-ibu. Tidak ada yang bisa menolong kita. Seluruh dunia mengalaminya. Yang bisa kita mintai tolong hanyalah Tuhan Yesus. Yang kita bisa gandol hanya kepadanya. Kita percaya Dialah kekuatan kita. Puji Tuhan. Biarlah sharing firman Tuhan sore hari ini yang kurang sempurna, kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakannya di dalam hati kita masing-masing. Puji Tuhan. Kami serahkan kembali kepada Ibu Gembala untuk melanjutkan ibadah ini.
Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus selalu baik pada hidup kita semua. Kalau hari ini kita diberikan firman yang begitu luar biasa. Kalau kita dipersiapkan, kita harus mempersiapkan hati kita untuk terus dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan memang segala perkara itu sudah Dia atur sempurna. Kalau pertanyaan tadi ya, dibuat pertanyaan masalah apa yang menyebabkan pertumbuhan rohani terbesar dalam hidup kita. Coba kita pikirkan gitu. Pasti ada satu masalah, pasti ada satu kejadian dalam hidup kita. Mungkin kejadiannya kayak, loh kok gini ya Tuhan, loh kok saya ngalamin ini, kayak gini. Kalau saya sih merasanya yang kejadian kemarin, saya yang ngalamin sendiri gitu, saya merasa, Tuhan maksudnya apa? Kenapa saya? Kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang sesuatu apa yang tidak bisa kita pikirkan, yang kadang-kadang nggak bisa kita terima, itu justru yang akan menyebabkan akhirnya kita malah bisa lebih dekat sama Tuhan, malah kita bisa lebih pasrah. Akhirnya rohani kita ya sedikit lah ada peningkatan. Kalau bahasanya orang di kerjaan gitu ya, naik level, naik jabatan gitu ya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan ya, naik level itu kemudian bukannya habis itu enak ya. Nanti datang lagi masalah lagi satu apa yang besar nanti yang kita merasa, ya Tuhan kok saya ngalamin kayak gini lagi ya. Terus saya rasa nggak kuat apa segala macam, tapi kemudian Tuhan akan kuatkan kita dan kita naik level terus seperti itu sampai nanti menurut Tuhan, oke, sudah cukup. Tapi kalau menurut Tuhan kita sudah cukup, berarti kita dipanggil pulang pastinya. Jadinya, ayo kita jalanin sama-sama masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Benar kata yang disampaikan oleh Bu Retno, kita syukuri, kita jalan terus, kita makin dekat sama Tuhan, dan Tuhan akan terus bersama dengan kita. Puji Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat pada sore malam hari ini. Mungkin untuk untuk bangsa dan negara kita seperti biasa ya, sama untuk gereja kita. Hari ini kita belum bisa ibadah gitu, padahal kemarin udah yakin banget bisa ibadah, tapi karena banyaknya cerita sana sini, kejadian sana sini, akhirnya kita belum siap untuk ibadah dan kiranya didoakan kembali agar ibadah kita dapat segera dimulai, segala protokolnya dapat berjalan dengan baik juga. Terus juga di sini saya mau menyelipkan ya, berdoa bagi keluarganya Ibu Karolin yang kemarin hari Sabtu, mamanya Karolin ya, Ibu Emi Rosmi Barwati telah meninggal dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mamanya Karolin ini memang nggak pernah ikut kaum wanita ya karena usia, tapi saya tahu dia setiap kali ibadah pagi terus datang bersama dengan mamanya juga ya, maksudnya dengan Ibu Musiati itu mamanya, jadi neneknya Karolin gitu ya. Mari kita berdoa juga supaya keluarga diberikan kekuatan, penghiburan agar cepat dipulihkan. Baik, untuk bangsa dan negara di sini saya bisa minta Ibu Christine. Ibu Christine. Halo. Ibu Christine bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ibu nggak ada suaranya. Nggak dengar. Mungkin nggak dengar ya. Ibu Ina ya. Ibu Ina berdoa bagi bangsa dan negara kita. Minta tolong di-unmute. Lalu kemudian untuk jemaat kita, Ibu Lucy. Bisa tolong di-unmute juga. Ibu Lucy. Tidak dengar mungkin. Belum dipencet unmute-nya, Bu. Unmute-nya Bu Lucy. Nah, Ya. sudah. Ya, sudah. Ya. Bu Ina, kemudian disambung Bu Lucy, nanti saya yang tutup dalam doa ya. Oke. Mari kita
sama-sama satukan hati kita. Terima kasih Tuhan persembahan sore hari ini. Kami percaya kepada Engkau bahwa Engkau Allah yang memelihara kami semuanya, dan kami boleh Tuhan semakin ditingkatkan rohani kami semakin belajar dan mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu. Kami Indonesia ini ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden sampai yang paling ya Bapak, biar mereka Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa di sini bagi bangsa dan negara kita. Mungkin sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Hari demi hari terlalu banyak kasus positif corona terus bertambah, terus merebak kemana-mana. Tapi Tuhan, di sini kami hanya berdoa kepadamu, kiranya Engkau yang menolong kami, menjauhkan kami dari segala bahaya virus itu Tuhan. Haleluya. Walaupun virus itu bertebaran di mana-mana, kiranya Tuhan yang tolong, supaya bangsa dan negara kami akan segera dipulihkan Tuhan. Haleluya. Supaya vaksin yang dapat segera ditemukan, dan kami semua dapat kembali bebas keluar. Amin, amin. Tuhan, di sini kami berdoa secara khusus bagi pimpinan kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Tuhan, kiranya Tuhan yang berikan hikmat kepada beliau untuk dapat mengelola seluruh pemerintahan ini dengan baik, bersama dengan seluruh anggotanya, juga sampai ke segala tim yang berkaitan Tuhan, terutama tim gugus tugas juga, supaya Engkau berikan hikmat, supaya mereka semua dapat membantu kami, supaya masalah di negara kami dapat segera terselesaikan. Amin. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Haleluya, Terima kasih Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Makasih, ya, kepadamu, walaupun belum bisa kembali normal, tapi baiklah ada new normal diterapkan oleh pemerintah pada saat ini. Kiranya itu juga dapat memberkati kami dalam segala kami, dalam segala kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, baiklah doa yang tidak sempurna ini kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bu Lucy bisa sambung dalam doa? Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Terima karena kasih, Engkau ya, Allah Bapak. yang baik. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur saat ini Engkau menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima Karena kasih, ya, firman-Mu Bapak. boleh menguatkan kami Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam setiap baik dalam keluarga, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Kau berikan pada kami. Dan kami percayai Tuhan bahwa Engkau turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu yang berharap dan berlindung kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima Saat kasih, ini ya, kami Bapak. berdoa untuk gereja-Mu PPT Mojokerto. Tuhan, Terima kasih, ya, turunkan Yesus. belas kasihan-Mu untuk gereja kami ya Bapa. Memberikan kemudahan-kemudahan untuk kami boleh beribadah kembali, untuk kami boleh memuji menyembah Engkau. Mari Tuhan berikan kelancaran, Tuhan buka jalan sehingga perizinan boleh dilancarkan dan dimudahkan Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati pemilik gedung ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, majelis, dan semuanya Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani Engkau. Tuhan perlengkapi dengan kuasa. Berikanlah iman yang betul. Berikanlah pengharapan hanya kepadamu ya Bapa. Dan kami berdoa
Engkau Makasih mempunyai ya, Bapa. rencana yang indah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu umat berdoa. Haleluya Yesus. Terima Terima kasih Tuhan, kasih ya Bapa. Engkau melalukan badai ini. Mari Engkau pulihkan bangsa kami, Tuhan. Ya Sehingga Yesus. bangsa kami ini boleh diselamatkan. Hingga Amin. banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Pak. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Yesus. berdoa untuk kita sepekan ini. Baik itu kaum wanita, baik itu kaum pria, baik itu sekolah minggu. Mari Tuhan, hadirat-Mu turun. Engkau memberkati setiap jemaat ini Tuhan. Yang jauh, yang Haleluya dekat, Yesus. semua dari perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Percaya ya Bapa. Tuhan, saat ini Engkau melindungi, Engkau melindungi, Engkau memberikan kekuatan buat anak-anak-Mu ya Bapak. Sehingga Haleluya Yesus. pengharapan imannya tetap Haleluya teguh di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Terima Yesus. kasih Tuhan. Engkau menguatkan lutut Makasih yang ya lemah. Bapa. Engkau memberikan penghiburan buat yang dalam kelemahan Tuhan. Engkau mengangkat setiap kami anak-anak-Mu. Engkau tahu keadaan Yesus. kami Bapak. Tetapi satu hal kami tahu, Engkau Allah yang besar. Engkau Amin. Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang Amin. kami sembah. Allah yang hidup dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Amin. Tuhan. Terima kasih ya Biarlah Bapa. berkaryalah Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur hanya di Terima dalam kasih ya. nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Terpuji. Yesus. Amin. Haleluya. Yesus, untuk kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala Terpujilah Engkau Yesus. kami mengucap syukur Tuhan, walaupun tidak dapat bertemu secara langsung, tapi lewat ibadah online setiap Kami Senin. bersyukur Kami Tuhan. mengucap syukur Engkau mempertemukan kami. Engkau Kami bersyukur bersama dengan kepadamu kami Yesus. dan Engkau terus bersama dengan kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari Terima ini. kasih ya Bapa. Secara khusus kami berdoa Tuhan bagi Ibu Sulis yang telah melayani Engkau lewat puji-pujian. Dan juga Terima Ibu kasih Retno Yesus. yang telah melayani Engkau membagikan sedikit firman-Mu. Tuhan, kiranya Terima kasih yang ya Engkau Bapa. pergumulan mereka, Tuhan yang akan melawat mereka, dan Tuhan Terima kasih Yesus. memberkati keluarga mereka. Amin. Amin. Apapun masalah yang dihadapi, percayalah kalau Tuhan sedang memakai kehidupan ibu-ibu semua untuk menjadi Haleluya berkat, Yesus. untuk Amin. mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Kiranya dapat terus tekun dan berserah kepada Tuhan. Haleluya Untuk Yesus. ibu-ibu lain yang pada sore malam hari ini mengikuti ibadah online, walaupun Terima kasih ya koneksi Bapa. yang tidak stabil, tapi inilah kerinduan hati kami Tuhan, inilah Ya Yesus. kedatangan kami Tuhan. Terima Kiranya kasih segala ya Pak. kondisi itu tidak menjadi masalah bagi kami. Terima kasih ya Kami Yesus. dengan sepenuh hati kami, dengan hati yang tulus, kami berusaha untuk tetap beribadah kepadamu. Terima kasih ya Dan Bapa. Yesus, mungkin ibadah Terima ini kasih. tidak sempurna, tapi biarlah Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang Amin. Terima menerima kasih ibadah kami Yesus. pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih ya Secara Bapa. khusus juga kami mendoakan untuk sahabat kami, untuk keluarga kami, untuk Ibu Emi Rosmi Marwati yang telah Engkau panggil kembali. Tuhan, secara Ya manusia Yesus. kami kehilangan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau jauh lebih menyayangi beliau. Amin. Dengan dipanggilnya Ibu Emi, Engkau juga yang akan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Amin. Untuk Amin. Ibu Musyati selaku ibunya, juga Ibu Karolin selaku anaknya. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang lawat, Engkau yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Haleluya seluruh keluarga Yesus. yang ditinggalkan. Amin. Terima kasih Tuhan, juga Makasih ya Bapa. ibu-ibu lain yang mungkin tidak bersama dengan kami, mungkin mengalami sakit atau apapun, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Malam Yesus. ini kami berdoa, Engkau yang sembuhkan mereka. Amin. Amin. Seluruh jemaat GBT dapat sembuh, tidak ada yang sakit sama sekali. Amin. Engkau yang Amin. akan melawat setiap keluarga, setiap Amin. orang demi orang, untuk kemuliaan Haleluya nama-Mu Yesus. saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ucap syukur kepadamu, dan kiranya Makasih Tuhan Yesus. Yesus kumpulkan kami di ibadah-ibadah mendatang. Secepatnya dapat
Kami mulai kembali ibadah offline, tapi hanya kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Haleluya, Yesus. Apa yang kami kehendaki, apa yang kami pikirkan belum tentu apa yang Engkau pikirkan. Benar Kami Tuhan. berserah kepadamu. Kami serahkan Kami dalam percaya tangan-Mu, waktu-Mu Yesus. adalah yang terbaik. Amin. Terima kasih Amin. Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima Dan kasih, Yesus. alaskan doa ini, kami tutup ibadah sore malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.